Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah kita bertemu lagi via Zoom virtual. Namun mudah-mudahan walaupun jauh di mata, tetap di hati dan semoga bertetangga di surga. Dan saya doakan yang masih sendiri semoga tahun 2021 mendapatkan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan semoga kita istiqomah sampai Allah mempertemukan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Kullu mauludun yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Ini fitrah ini baik, punya potensi tauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan kita sudah tahu bahwa kita pun terlahir dalam kondisi fitrah, maka luar biasa dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi liburan ya, ada beberapa yang sudah liburan di akhir tahun, tetapi masih menyempatkan diri ikut kajian, itu anugerah yang luar biasa. Maka jika dari pagi, saya memahami sekali jika dari pagi harus meninggalkan keluarga ikut kajian, kemudian siang hari, kemudian sore hari gitu ya. Ada yang memilih sorenya saja atau paginya saja atau siangnya saja, itu saya sangat hargai. Mengapa? Anugerah yang luar biasa ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat, untuk selalu dekat dengan Allah melalui kajian-kajian kita. Mengapa? Sekadar mengingatkan, para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Qayyim berkata, jika kalian ingin mendapatkan ketenangan, cari di 3 waktu. Apa saja yang membuat kita tenang? Yang pertama adalah saat kita duduk di majelis ilmu. Saat kita duduk di majelis ilmu, saat kita, ikut pengajian, saat kita, eee, duduk di masjid-masjid gitu ya, maka kita akan mendapatkan ketenangan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an atau saat kita sedang, membaca Al-Qur'an, maka hati kita akan tenang. Dan apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ketika kita berdua-duaan dengan Allah, maka hati kita akan tenang. Di antara yang menggapai, ketenangan paling mudah adalah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hati kita tenang dan mudah-mudahan ketenangan ini mengantar kita kepada, jannahnya, kepada keistiqomahan. Terutama tema hari ini nih luar biasa ya, tentang anak yang menjadikan aset kita ke surga. Dan dari wajah-wajahnya masih banyak yang wajah imut-imut, yang masih jomblo-jomblowati ya, jomblowati atau ada ibu-ibu Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas juga ada nih, mamah muda anak baru satu, ada yang Mahmud Abad, mamah muda anak baru 3. Diingat, anak itu amanah, anak itu anugerah, tidak semua diberikan oleh Allah anak. Dia tidak diberikan amanah lewat anak, tetapi diberikan amanah lewat pintu-pintu yang lain. Maka, sebagai sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, eee mengantarkan anak kepada kesuksesan, baik kesuksesan dunia ataupun akhirat, itu sebagai rasa syukur kita. Even itu tidak mudah. Tadi mungkin sudah dibacakan surat Luqman, namun sebelum kita melihat atau mengkaji bagaimana cara Luqman mendirikan anak, adik-adik boleh buka surat At-Taghabun, di mana Allah memberikan bocoran kepada kita siapa sesungguhnya musuh kita, siapa sesungguhnya ujian bagi kita. Surat At-Taghabun adalah surat ke-64. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwal ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Jadi, Allah mengingatkan kepada kita satu panggilan yang luar biasa, yaitu panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu adalah adu. Adu apa? Musuh bagimu. Mengapa pasangan kita, begitu juga anak-anak kita dikatakan musuh? Lantaran yang ada di kepala kita dengan yang ada di kepala mereka berbeda. Sehingga kita perlu debat, perlu cekcok, perlu diskusi, perlu mencari titik temu.
Allah sudah memberikan bocoran kepada kita sesungguhnya pasangan dan anak itu musuh. Jadi kalau kita menikah atau kita punya anak, jangan berharap nyantai, jangan berharap eh, istirahat dan seterusnya. Allah sudah memberikan bocoran di surat At-Taghabun bahwa pasanganmu dan anak-anakmu itu musuh bagimu. Maka hati-hatilah, gitu ya. Tetapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu memaafkannya, kalau kita mampu menyantuninya, menyayanginya, mampu mengampuninya, maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Intinya apa? Kita perlu tahu bahwa pasangan kita dengan kita punya karakter yang berbeda itu yang membuat kita bermusuhan. Musuh di sini bukan berarti kita bertikai ya, bukan berarti kita bertikai, kemudian perang dan seterusnya, bukan. Tetapi yang dimaksud musuh di sini adalah kita diminta untuk mencari titik temu, mencari persamaan, bukan perbedaan. Kalau mencari perbedaan, pasti kita selalu dapat. Tetapi untuk mencari persamaan antara kita dengan pasangan kita, bagaimana cara mendidik anak-anak biar bisa bertemu? Bagaimana agar kita bisa seperti anak-anak kita bisa seperti Abu Bakar, tetapi ada yang seperti Umar yang berani, ada juga yang dermawan seperti Utsman, ada yang zuhud seperti Ali. Jadi kita inginnya seperti itu, namun tidak mudah, maksud Allah begitu. Tidak mudah memberikan pendidikan sekaliber mereka. Maka kata Allah, nanti kalian jangan kaget kalau ternyata gitu ya, eh, ternyata suami kita berbeda dengan kita. Ternyata anak-anak kita berbeda dengan kita, dan diingat pekan lalu kita sudah membahas bahwa cari bibit yang bagus, cari keturunan yang bagus. Mengapa? Karena anak kita boleh jadi karakternya seperti kita, atau seperti pasangan kita, atau seperti keluarga besar kita, atau seperti keluarga besar pasangan kita. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang karakternya tidak mirip seperti kita. Dia ternyata seperti adik kita. Ada juga yang kita berpikir dia nggak seperti kita, tidak seperti suami, tetapi dia karakternya seperti ipar-ipar kita. Bisa seperti itu, itulah rahasianya mengapa Rasulullah meminta kita memilih pasangan yang bagus akhlak dan nasabnya. Parasnya juga perlu, agamanya lebih perlu lagi. Maka ini yang pertama sebagai wacana, jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau udah nikah enak kali ya, kalau punya anak enak kali ya. Enggak, Allah ngasih tahu justru mereka adalah musuh buat kita karena berbeda pendapat. Dari rahim yang sama saja kita berbeda pendapat, apalagi dari rahim yang berbeda. Kita dengan pasangan kita beda rahim, beda kandung, karakter berbeda, background berbeda. Nanti dipertemukan, dipererat oleh buah hati kita, yaitu anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan bahwa pasangan dan anak itu musuh, yang kedua di ayat selanjutnya, di ayat 15, apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu ujian. Jadi yang pertama disebut anak dan pasangan sebagai musuh, yang kedua adalah anak dan harta. Jadi anak disebut dua kali. Yang pertama pasangan dan anak-anak, yang kedua harta dan anak-anak adalah ujian. Bayangkan, anak itu pertama disebut sebagai musuh, di ayat selanjutnya dikatakan sebagai ujian. Mengapa? Kalau kita baca tafsir dari ayat ini, mengapa anak dikatakan fitnah atau ujian? Karena sesungguhnya anak ini bisa mengantar kita ke surga dan bisa juga mengantar kita ke neraka. Berapa banyak orang tua yang korupsi karena ingin membahagiakan anaknya. Berapa banyak orang tua yang mohon maaf harus mencuri karena istrinya akan melahirkan anaknya. Berapa banyak dan seterusnya, seorang ibu gitu ya membunuh anak karena sayang sama anaknya. Begitu selanjutnya. Jadi artinya anak dan harta itu masuknya ke sini. Itu yang disebut fitnah. Masuknya ke pikiran. Kita akan mikir, bangun tidur mikirin anak, bangun tidur mikirin rezeki. Itu selalu, selalu dan selalu. Jadi ketika kita bangun tidur langsung yang kita pikirkan, anak-anak sarapannya apa ya hari ini? Ini WFH atau WFO. Jadi harta sama anak itu memenuhi pikiran kita. Itu yang dimaksud fitnah, ujian. Bahkan gara-gara anak, gitulah intinya ya. Bahasa mudanya gara-gara anak
kita ini bisa terjerumus ke dalam dosa, tetapi lantaran anak pun kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas adalah bagaimana anak-anak itu aset untuk kita di surga. Bukan hanya di dunia dia membahagiakan, tetapi di hari kiamat lebih membahagiakan lagi. Satu contoh cerita, bagaimana seorang ayah dosanya banyak sekali, dosanya banyak sekali. Tetapi ketika dibangkitkan dari kubur, ah, hamba Allah ini bertanya, ya Allah, aku tidak punya amal yang istimewa. Aku tidak punya ibadah yang luar biasa, tidak ya Allah. Dosaku yang setinggi bukit bagaimana berkurang setiap saat ya Allah. Sekarang hanya tinggal segundukan pasir saja. Bagaimana ya Allah? Apa kata Allah? Aku mengurangi, menghapus dosa-dosamu lantaran doa anakmu. Anakmu yang meminta. Dan aku tidak bisa menolaknya karena anakmu yang meminta. Apa yang dia doa, apa yang dia sampaikan kepadamu ya Allah. Anakmu selalu berdoa, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Itu yang mereka minta kepadaku. Itu yang mereka sampaikan kepadaku, kata Allah. Karena anakmu yang minta, aku tidak mampu menolaknya. Sekarang bayangkan dosamu yang setinggi bukit, tinggal segundukan pasir saja. Nikmat sekali jika kita memiliki anak-anak yang mampu mendoakan dan mampu menjadikan kita pintu ke surga. Terutama anak-anak perempuan. Mayoritas yang ikut kajian hari ini adalah anak-anak perempuan. Bagaimana tidak, anak perempuan insya Allah akan menjadi penghalang dari api neraka. Pada masa jahiliyah, para bapak mengakui indahnya memiliki anak perempuan. Anak perempuan penurut, anak perempuan penyejuk mata, anak perempuan bagaimana selalu ingin membahagiakan orang tuanya, dan alhamdulillah kita adalah anak perempuan. Bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa kita adalah akan menjadi penghalang api neraka. Apa kata Rasulullah? Jika kalian baik mendidik anak-anak perempuanmu, jika kalian punya anak 3 dan bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Datang lagi ya Rasulullah, bagaimana jika anak perempuanku hanya 2? Apa jawab Rasulullah? Kalaupun kamu memiliki anak perempuan 2 dan bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Seandainya Rasulullah masih ada. Dan kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika anak perempuanku hanya 1? Mungkin jawabannya akan sama. Surga bagimu. Karena anak perempuan menjadi penghalang kita dari api neraka. Mudah-mudahan kehadiran kita, solehahnya kita, pengabdian kita, itu menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka. Lantas bagaimana dengan anak laki-laki? Anak laki-laki pun sama. Anak laki-laki doa-doanya itu Masya Allah. Doa-doa anak laki dan anak perempuan itu yang akan menembus langit ketujuh. Bagaimana seorang anak bisa mendoakan ibunya? Bagaimana seorang anak bisa mengantar ibunya ke surga? Dan itu riwayatnya banyak sekali. Riwayatnya banyak, hadisnya banyak. Seorang anak ditanya, nah masuklah ke dalam surga. Apa kata anak-anak ini? Aku tidak mau ya Allah sebelum aku menemukan orang tua. Apa jawab Allah? Orang tuamu di neraka karena dosa-dosanya. Nak, kamu masuklah ke dalam surga. Anak ini mengatakan tidak mau ya Allah. Aku tidak mau masuk ke dalam surga sebelum aku menemukan kedua orang tuaku. Kata Allah, tapi dia di neraka karena dosa-dosanya. Apa jawab anak ini? Aku bisa sholat karena orang tuaku. Aku bisa ngaji karena orang tuaku. Aku bisa mengerjakan perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Itu pun karena orang tuaku. Maka aku tidak akan masuk surga tanpa mereka ya Allah. Apa akhirnya Allah mengatakan, kalau begitu jemputlah orang tuamu di surga. Nah, jemputlah orang tuamu di surga. Jemputlah orang tuamu di neraka. Dan tuntun orang tuamu menuju ke surga. Bayangkan. Seorang anak itu mampu menjemput orang tuanya di neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Itu dikatakan anak-anak yang menjadikan aset bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat pula. Bahkan anak-anak ini walaupun tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya, tapi dia ingat
semua baktinya tidak mampu membalas satu desahan nafas saja waktu seorang ibu melahirkan. Mungkin kalau adik-adik yang belum menikah, belum memahami bagaimana beban lelahnya seorang ibu yang dikatakan oleh Allah wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, capek di atas capek, bagaimana seorang ibu mengandung kita. Namun ada yang bisa kita perhatikan, tangannya yang mulai keriput, rambutnya yang mulai sudah memutih, tutur katanya yang sudah mulai gemetar. Dia adalah ibu yang melahirkan kita. Dia yang mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Maka seorang suami yang baik, dia akan menemani istrinya mendidik anak-anak dengan baik. Mengapa? Karena tugas mendidik anak-anak bukan hanya tugas seorang ibu, namun tugas seorang ayah pula, tugas bersama. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita lihat di surat Luqman yang barusan dibacakan oleh qari'ah kita ya. Jadi kalau Luqman itu mengapa kisahnya dicantumkan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, tetapi pria soleh yang luar biasa yang mampu memberikan tausiah kepada anaknya. Dan tausiah Luqmanul Hakim itu terukir indah di dalam Al-Quran. Mengapa? Agar kita, para orang tua yang bingung bagaimana cara mendidik anak-anak, ikuti bagaimana cara Luqmanul Hakim memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Dari surat Luqman bisa kita lihat, sesungguhnya yang banyak memberikan nasihat kepada anak-anak adalah laki-laki. Namun kita zaman now kita tahu, anak laki-laki sesungguhnya hanya mengeluarkan 7.000 kosakata. Sementara anak perempuan dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Kalau kita perhatikan Luqmanul Hakim, laki-laki yang dalam waktu 1 hari hanya mengeluarkan 7.000 kosakata saja, tetapi dialokasikan untuk kebaikan, untuk menasehati anak-anaknya, untuk mengingatkan buah hatinya. Sekarang kita bagaimana yang punya 20.000 kosakata dalam waktu 1 hari? Mampukah kita memberikan nasihat kepada anak-anak seindah Luqmanul Hakim? Disitulah peran seorang ibu. Biasanya kalau laki-laki, kalau seorang ayah itu nih, cakar-cakar rumah ini semuanya ini laki-laki. Karakter beraninya, karakter tegasnya, itu dari pihak ayah. Sementara aksesoris yang membuat dia lembut, yang membuat dia perasa, aksesoris rumah itu yang menghias adalah ibu. Karakter anak pun demikian. Anak itu punya rasa, punya karakter-karakter yang luar biasa itu dari ibu. Bagaimana ibu mencontohkan, bagaimana ibu menyampaikan gitu ya, kelembutannya dari ibu, tetapi dia pun butuh sosok seorang ayah. Jika ada di antara kita yang hadir, yang join dalam kajian hari ini ya, single parent, dia berarti kuat, dia hebat, tetapi jangan salah, anak-anak tetap butuh figur seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ibu bisa menjadi ibu, tetapi tidak bisa menjadi seorang ayah sekaligus begitu. Jadi dia butuh sosok ayah. Sama halnya seorang ayah tidak akan mampu menghandle status sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena dia tegas. Kalau dia melambai, kita ngeri punya ayah melambai gitu ya. Kenapa? Kelembutannya bukan dari seorang ayah, tetapi dari seorang ibu. Kita lihat, kita perhatikan eh, apa sebenarnya yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Sebagai prolog, mumpung ingat, adik-adik yang belum menikah itu masih milik orang tua, nanti setelah menikah milik suami. Sementara laki-laki sebelum menikah sampai akhir usianya, dia milik orang tua. Dia milik orang tua. Jadi kalau misalnya kita sebelum menikah maksimalkan beribadah kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena setelah menikah kita lebih banyak bersama suami. Sementara suami dari lahir sampai dia meninggal, dia milik orang tuanya. Jadi kita para istri harus siap memahami ini, bahwa suami kita adalah milik orang tuanya. Jadi cari yang benar-benar mampu memanage antara kebutuhan istri dan anaknya
dan kebutuhan orang tuanya. Itu tidak mudah, itu sulit. Maka saya sampaikan tadi, single parent sesungguhnya hebat, tetapi kalau dia bisa mendapatkan figur ayah lagi, itu lebih bagus buat anak-anaknya, seperti itu. Oke, apa yang disampaikan Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman tadi? Yang pertama, la tusyrik billah. Jadi, tidak syirik. Artinya apa? Poin pertama adalah menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya. Itu poin yang pertama. Jadi anak-anak dibiasakan mengambil keputusan dengan doa dan istikharah. Nak, doa, nak. Nak, istikharah, nak. Nah, Allah kita pertama sandarkan tuh Allah. Disitulah hebatnya anak laki-laki ya, mohon maaf ini saya singgung gender karena perlu diketahui juga. Jadi gini, di surat Al-Falaq ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir. Jadi kalau ada doa dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir. Berarti wanita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menyebut wanita? Karena wanita itu lebih mudah didangkalkan akidahnya. Jadi wanita itu lebih suka klinik-klinik, lebih suka hal-hal yang mistik gitu. Sementara laki-laki tidak terlalu. Sekarang perhatikan. Kalau kita ke mall, yang membaca ramalan bintang atau zodiak siapa? Mayoritas kita. Mereka langsung, Taurus, oh Taurus susah diurus. Libra itu suka nimbang-nimbang. Pisces nanti pekerjaannya nelayan karena ikan dan seterusnya. Itu yang ramai itu bahas kita. Saya kalau ke mall ngeliat anak-anak perempuan itu banyak sekali yang lihat di ramalan bintang gitu ya. Tapi anak laki-laki saya belum pernah menemukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dalam tafsir Fakhrul Razi mengatakan pada masa dahulu pun yang berusaha meneluh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri Labid bin A'sam. Jadi putri Labid bin A'sam ini berusaha meneluh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perempuan. Di akhir zaman kelak yang menghipnotis laki-laki dengan gerakannya, dengan tutur katanya itu perempuan. Maka dikatakan oleh Allah, berdoa dari wanita-wanita tukang sihir. Pertama karena putri-putri Labid bin A'sam, yang kedua karena wanita-wanita ini yang paling banyak menjadi paranormal atau yang paling banyak datang ke paranormal. Makanya ada nenek sihir, nggak ada kakek sihir sampai sekarang. Begitu juga ada mak lampir, pak lampirnya nggak ketemu sampai sekarang. Jadi kalau kita perhatikan tarot ataupun ramal itu mayoritas perempuan. Itu rahasianya mengapa Allah meminta kita untuk berlindung dari wanita-wanita yang menghembuskan buhul tali. Apalagi di akhir zaman ya, di akhir zaman perempuan itu rapuh. Perhatikan kalau ada akhir tahun nanti. Ingin tahu karir Anda di 2021, ketik rek spasi cewek kirim ke gitu ya. Itu ratingnya paling tinggi perempuan. Laki-laki nggak ada yang tertarik ingin tahu gitu karir kita. Apakah pasangan Anda 100% atau 70% cinta kepadamu? Ketik rek spasi cewek kirim ke nomor. Itu perempuan lagi yang paling banyak. Sampai apa pekerjaan yang cocok, umurmu ada kamera. Umurmu kan 17, kita majang terus foto kita gitu ya. Kenapa kita suka digombalin sama HP aja kita suka. Apalagi digombalin sama cowok gitu ya. Jadi karena kita paham bahwa sesungguhnya apa yang terjadi saat ini gitu ya, itu memberikan kekuatan tersendiri agar kita itu lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Klinik-klinik itu kita paling suka. Ada kupu-kupu masuk, kita bilang apa? Mau ada tamu. Nanti tangan gatel, kayaknya mau dapat duit. Gitu. Itu perempuan semua. Laki-laki jarang yang seperti itu. Maka kata Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar.
Sedikit saya contoh. Ada seorang jamaah telepon ke saya, "Umi, aku nganter teman ke paranormal, boleh nggak?" "Hah?" Saya bilang, "Nganterin ngapain?" Saya bilang, "Itu teman saya itu mau ngeramal, jodohnya dengan siapa." Saya bilang, "Kenapa datang ke sana?" Padahal Rasulullah sudah memberikan, sabdanya, barang siapa yang datang ke paranormal, kemudian mempercayainya 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak diterima. "Iya sih," kata dia. "Saya nggak percaya, saya cuma nganter aja." Ketika mbahnya bilang, "Dek, nggak diramas sekalian tangannya, garis tangannya?" "Enggak boleh, kata guruku itu syirik." Oke. Akhirnya mbahnya bilang, "Saya boleh lihat nggak tangannya?" Dikasih tangannya. Dikasih tangannya, kemudian kata mbahnya, "Ini ya, calonnya orang suku ini ya?" "Ih, kok Mbah tahu sih?" Nah, kan mulai percaya. Itu yang nggak disetujui sama orang tua ya, "Iya, nggak disetujui, ya Allah, kok Mbah tahu? Ya Allah, ih keren banget." Saya bilang, "Ha, mulai kan itulah ranjau-ranjau setan seperti itu. Tapi Bu, dia keren banget Bu, tahu semua." Coba bayangkan. Maka pertama dan utama adalah akidah kita harus diperbaiki. Pendidikan ke anak-anak itu akidah yang harus diperbaiki. Saya punya anak laki-laki, 1, 2, 3, 4, 5, nggak pernah nanya zodiak. Ketika anak perempuan lahir, ke-6 anak perempuan, nanya, "Umi, bintangku apa sih?" Bayangkan, anak 1 sampai 5 laki-laki nggak pernah nanya bintangnya apa. Tapi ketika anak perempuan, "Umi, bintangku apa? Kenapa dengan bintang, Nak? Bintang ada di langit semua." "Enggak," kata teman-temanku, "kalau Taurus begini, Libra begini, Pisces begini, dan seterusnya." Saya bilang, "Enggak usah, minta sama Allah saja apa yang kamu mau. Nggak usah itu by chance, it is by chance, kebetulan saja." Kenapa kebetulan? Allah yang memberikan bocoran kepada kita bahwa semua takdir kita sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berumur 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Ketika janin berumur 4 bulan, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin itu dan menulis 4 ketentuan. Apa saja? Bikat birizkihi, rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Amsaqiyun au sa'id, nasibnya. Jadi ketika kita berumur 4 bulan sudah ditentukan nikahnya sama siapa, anaknya berapa, sukunya apa, even kita kenalan sama B, nikahnya sama A, itu sudah ada sebetulnya. Maka jangan pacaran. Pacaran itu hanya menjaga jodohnya orang lain. Enak ta'aruf aja. Ta'aruf, pacarannya kapan dong? Pacaran setelah menikah. Wow, Masya Allah, pacaran setelah menikah itu enak, keren. Tapi kalau pacaran sebelum menikah deg-degan, haram semua, dosa semua. Pegangan dosa, sentuhan pipi dosa, ngomongnya cadel-cadel, pelo-pelo dosa, mama atit, mama aduh, papa, dosa semua sebelum menikah. Tapi setelah menikah, mau ngomong pisang jadi picang boleh, ngomong makasih jadi maacit boleh, ngomong sakit jadi atit boleh, silahkan kalau sama pasangan yang sah. Kalau sama suami silahkan, mau lenje-lenje, mau letoy-letoy silahkan, pahala semua. Tapi kalau sama yang bukan mahram menjadi dosa. Maka mudah-mudahan ya yang masih sendiri diberikan kesempatan membina rumah tangga, diberikan keturunan di tahun 2021 insya Allah, amin. Lantas apa lagi yang diberikan oleh Luqmanul Hakim setelah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Luqman apa? Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Jadi wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Cari cara bagaimana agar anak-anak berbakti kepada kita. Yang pertama disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bagaimana dia pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Anak-anak itu nggak tahu bagaimana harus bersikap kepada kedua orang tua, kita yang mengajarkannya. Suatu hari ini pernah saya share ya, anak-anak itu kalau kita minta suka gitu ya. "Nak, tolong belikan sarapan." Nanti gitu. Itu biasa.
Akhirnya suatu hari saya minta dia untuk membaca surat Al-Isra ayat surat 17 ayat 23 dan 24. Saya bilang, "Nak, ini kok nggak terlihat apa nggak jelas gitu ya. Artinya bisa tolong dibacakan nggak, Nak?" Akhirnya dibacakan ayat berapa, Umi? Ini, Nak, surat 17 ayat 23 dan 24. Mulailah dia membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Boleh nanti adik-adik, ibu-ibu muda ini minta anak-anak baca sendiri. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 dan 24. Ada perintah agar kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika salah satunya atau kedua-duanya sudah mulai tua, maka jangan mengatakan ah pada kedua orang tua. Saya bilang, apa nak itu kena kata Allah, nak? Tidak boleh mengatakan ah sama orang tua. Oh, kata siapa, nak? Allah yang minta. Bukan kita yang minta, Allah yang langsung menyuruh mereka untuk tidak mengatakan ah. Oke, nak, lanjutkan, saya bilang. Ketika dan tidak boleh mengatakan ah wala tanharuhuma, dan tidak boleh membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, maka berkatalah dengan perkataan yang memuliakan, yang mulia, yang lembut. Bahkan apa kata Allah di ayat selanjutnya, di ayat 24-nya, waqfid lahumā janāhadzul, rendahkan, mengalah, rendahkan suaramu, mengalah, lembutkan, dan begitu seterusnya. Dia baca, setelah membaca ayat itu, setiap saya minta, nak, tolong, iya Umi. Kenapa? Karena dia tahu ayat tadi. Biasanya, nanti, gitu ya. Biasa kan kita mengatakan itu ke anak-anak. Anak-anak mengatakan itu kepada kita. Iya, Mi, nanti, gitu ya. Umi. Tetapi setelah dia langsung membaca surat cinta dari Allah, bagaimana harus bersikap kepada orang tuanya, dia langsung baca. Ternyata Allah melarang mengatakan, tidak boleh menghardik orang tua. Berbicara dengan yang lembut, yang hormat sama orang tua. Bahkan diminta untuk mengalah. Kenapa? Orang tua tidak boleh disalahkan. Kita bisa seperti ini lantaran doa mereka. Sentuhan lembut tangan mereka. Walaupun orang tua kita mungkin terkadang miskomunikasi dengan kita, itu hanya karena faktor ketidaktahuan saja. Kita yang tahu mengalah, kita yang mudah mengalah, kita yang sehat mengalah. Kenapa? Tidak ada orang tua yang salah, karena semua orang tua adalah bintang buat kita. Maka jika ada di antara kita adik-adik semuanya ya, masih memiliki orang tua, bahagiakan. Buat dia bangga, buat dia benar-benar bahagia memiliki kita. Mengapa dalam sholat malamnya dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, anakku fulan ya Allah, luar biasa kepadaku ya Allah. Setiap bulan dia mentransfer uangnya untuk aku ya Allah. Bahagiakan hidupnya ya Allah. Arsy di atas langsung berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Maka buat bangga orang tua kita. Buat dia bahagia punya anak seperti kita. Jangan pernah menyalahkan orang tua. Mengapa? Dia tak layak untuk disalahkan. Dia tak pantas untuk disalahkan. Kita yang sehat mengalah dengan yang sakit, yang muda mengalah kepada yang tua. Dan termasuk yang sehat mengalah kepada yang sakit, mungkin ada di antara orang tua kita yang sedang sakit, dan begitu seterusnya. Maka perintah atau nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jika ternyata dia meminta kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar Allah, maka tidak perlu ditaati. Apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti apa yang orang tua minta selama tidak melanggar Allah. Itu yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa menyebut dengan apa? Dengan muraqabah. Jadi adik-adik pernah dengar hadis ihsan.
Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak, begitu ya hadisnya. Ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata hatimu. Dan kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Nah, Allah melihatmu itu adalah muraqabah. Kalau kita bisa melihat Allah dengan hati kita, namanya musyahadah. Jadi ihsan itu ada level musyahadah, ada level muraqabah. Contohnya misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita bernama Zulaikha, ketika nyaris melakukan dosa besar, maka Nabi Yusuf melihat Allah dengan hatinya. Nah, itu namanya apa? Musyahadah. Sementara kalau kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namanya muraqabah. Kita bilang sama anak-anak kita, "Nak, Mama enggak lihat, tapi Allah lihat. Nak, kalau kamu kuliah di sana, kalau kamu belajar di sana, Mama Papa enggak melihat, tapi Allah lihat ya, Nak. Allah itu hebat, Allah itu maha tahu. Saat ini Mama nggak dampingi kamu selama 24 jam, tidak bisa mengawasi kamu selama 24 jam, tetapi mata Allah Mama titipkan. Mata Allah mengawasimu. Mama meminta kepada Allah agar mengawasimu, menjagamu, begitu. Jadi saya ingat dengan pesan almarhum ya ayah saya ketika kami akan berangkat ke Pakistan. Masya Allah ya, jadi ketika ibunda saya Masya Allah nangis karena sulit ya melepas anak perempuan pergi ke luar negeri. Tetapi tadi ya saya singgung bahwa seorang ayah itu lebih kuat gitu ya daripada seorang ibu. Apa akhirnya menenangkan ibu saya? Biarkan Fathia berangkat, biarkan. Allah kita sama gitu. Allahnya Fathia di Pakistan sama Allah kita yang ada di Indonesia sama Allahnya gitu. Kan kita bisa minta di waktu yang sama. Allah itu maha mendengar. Jadi ketika saya akan berangkat ke Pakistan, pesannya cuma satu, ringan. Ucapannya ringan, tetapi buat saya itu berat. Fat, silahkan berangkat. Ayah nggak bisa ngawasi Fathia, tapi Allah kita sama ya. Nah, Allah kita sama ya, Fat. Fathia melakukan apapun Allah kita sama. Ketika dicuci otak saya bahwa Allah kita sama, aduh benar-benar saya nggak bisa melakukan apapun yang berarti maksiat ya. Pengen jalan-jalan itu nggak berani. Pengen melakukan ini itu nggak berani. Kenapa? Fat, Allah kita sama. Allah ayah sama Allah Fathia sama. Ayah nggak bisa ngawasi, tapi Allah kita sama. Sampai Masya Allah benar-benar itu ngerem kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi. Maka pantaslah jika seorang ibu atau seorang ayah mengingatkan bahwa Allah itu menatap even kita tidak menatap. Allah itu tahu even kita tidak tahu. Allah itu jadi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Mendirikan sholat. Mengapa harus sholat? Karena tanda terima kasih kita kepada Allah adalah dengan sholat. Jadi anak-anak itu dibiarkan sholat ketika umur 7 tahun. Jadi ketika anak tersebut berumur 7 tahun, biasakan sholat bareng-bareng, biasakan puasa, biasakan menutup aurat, begitu seterusnya. Jadi sholat itu apa sih? Sholat itu sebagai alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak mau minta ya di sholat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi biasakan anak-anak itu sholat. Mungkin awal-awal dia nggak tahu rukunnya gitu ya. Kemudian dia nggak tahu sunnahnya. Dia hanya mengikuti kita saja, mengikuti sampai akhirnya ketika umur 7 tahun mulai rukunnya 13, sunnahnya ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Apa sunnah fi'liyah? Sunnah gerakan, itu namanya sunnah fi'liyah. Apa sunnah qauliyah? Sunnah bacaan. Jadi kalau misalnya bacaannya yang sunnah namanya sunnah qauliyah, sementara gerakan yang sunnah namanya sunnah fi'liyah. Kita sudah ajarkan tata cara sholat, kemudian adab-adabnya,
kemudian rukun-rukunnya, sehingga dia bisa apa ya, bisa maksimal gitu ya. Kalaupun dia belum khusyuk gitu ya, ya boleh jadi karena kitanya juga belum khusyuk gitu. Kita kan terkadang mau khusyuk susah ya. Jadi kalau kalau kita khusyuk malah bingung ini rakaat kedua apa ketiga. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau nggak khusyuk, mereka langsung mengatakan apa? Celaka karena sholatku hari ini tidak khusyuk. Abu Bakar pernah sholat, ternyata tiba-tiba hmm, apa burung masuk ke dalam masjid dan warnanya indah sekali, gitu. Warnanya indah sekali. Maka akhirnya Abu Bakar memperhatikan burung itu sehingga dia lupa, nggak khusyuk ya, nggak sampai lupa tapi nggak khusyuk. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Celaka, celaka. Sholatku tidak khusyuk karena ada seekor burung. Maka langsung sedekah 1 hektar kebun. Tidak khusyuk itu langsung sedekah 1 hektar kebun. Kita tiap hari nggak khusyuk dan kita mau sedekah dengan kebun pun kita nggak punya gitu ya. Maka dirikan sholat sehingga apa, anak-anak dimanapun dia berada dia ingat dengan Allah, dia akan lapor subuh bangun tidur, lapor nak sama Allah, lapor nak, alhamdulillah malam ini tidurnya nyenyak, malam ini badan bisa digerakkan dan begitu seterusnya. Nanti siang lapor lagi, pulang sekolah lapor lagi, begitu seterusnya. Maka dibiasakan untuk mendirikan sholat. Apa yang selanjutnya? Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ini yuk ngaji yuk, sholat yuk, belajar yuk gitu. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk mengajak kepada kebaikan. Mengapa? Karena kelak ketika kita misalnya memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kemudian dia mengenangnya, dia mengingatnya, dan dia sampaikan ke orang lain, maka itu pahala yang mengalir buat kita. Orang mayoritas lebih suka amar ma'ruf daripada nahi munkar. Kita mungkin boleh jadi kita lebih suka amar ma'ruf ketimbang nahi munkar, padahal dia satu paket ya. Setelah sholat, amar ma'ruf, kemudian nahi munkar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, jadilah kamu itu gitu ya, umat gitu ya. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi dia satu paket, tetapi kita lebih suka amar ma'ruf, tapi tidak suka dengan nahi munkar. Dan objek kita pun sama, orang lain pun sama. Jadi mereka lebih suka dengan guru atau ustadz atau ustazah yang amar ma'ruf, tapi mereka nggak suka dengan ustadz atau ustazah yang nahi munkar. Mengapa? Karena kalau amar ma'ruf itu lebih ringan. Tetapi ketika ada nahi munkar, terkadang itu memutus mata rantai ego kita dan hawa nafsu kita. Itu rahasianya mengapa kita terkadang nggak suka kalau ada yang mencegah keinginan kita, begitu. Misalnya contoh, kalau Mbak sholat yuk, oke terima kasih ya diingatkan sholat, that's it, it's okay. Tapi ketika Mbak kita sama-sama ngurangi ngerumpi yuk, udah bete kita. Bete kalau disuruh nahan ngerumpi. Mbak, jangan banyak ngerumpi deh. Kita langsung lebay gitu kan. Padahal dia benar gitu. Dia mengajak kita kepada kebenaran, mengingatkan kita sholat, tapi di satu sisi dia harus ngerem kita untuk mencegah kepada kemungkaran gitu. Atau misalnya kita lagi senang-senangnya sama K-pop atau drakor gitu ya. Drakor cowoknya kan keren-keren gitu. Mata kita kan kita biarkan. Ya Allah, ganteng banget, keren banget. Terus teman kita yang mengingatkan, Mbak, nggak usah menikmati banget kali ya, khawatir. Lebay. Kita langsung merasa apa? Ini nggak bisa kita terima gitu. Kenapa? Karena memutus mata rantai hawa nafsu. Penyakit kita tuh sebetulnya hanya dua. Penyakit kita hanya dua. Syubhat dengan syahwat. Apa syubhat? Syubhat itu keraguan. Sementara syahwat adalah hawa nafsu. Kalau syubhat
itu bisa apa ya, bisa dihapus dengan atau bisa disingkirkan dengan ngaji. Keraguan itu bisa disembuhkan dengan mengaji. Tapi kalau syahwat itu hanya bisa disembuhkan dengan memutus mata rantai hawa nafsu. Kenapa? Karena dia hawa nafsu gitu. Kalau kita ngaji, hilang keraguan kita. Contohnya misalnya begini, aku udah wudhu di rumah, tapi ragu nih batal apa enggak ya? Tidak. Kalimat praduga tak bersalah, kalimat tidaknya itu kita dahulukan. Kita terkadang bingung, ini batal apa enggak ya? Ya udah wudhu aja lagi. Sesungguhnya hukumnya tidak gitu. Ini batal atau tidak? Tidak. Tapi kalau kita ragu, tadi di rumah wudhu atau tidak ya? Tidak. Berarti enggak wudhu gitu. Jadi keraguan itu bisa dihilangkan dengan ilmu, dengan mengaji, dengan menuntut ilmu. Tapi hawa nafsu harus memutus mata rantai hawa nafsu itu. Seperti seorang ibu menyapi. Nah, ketika anak nangis minta ASI, kita langsung sapi, kita putus begitu. Itu rahasia mengapa dia harus satu paket amar ma'ruf dan nahi munkar begitu. Kemudian apalagi permintaan atau nasihat Luqman kepada anaknya agar apa? Agar tidak sombong, tawadhu. Tawadhu itu bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri dilarang, tapi kalau rendah hati dianjurkan. Mengapa anak kecil itu punya karakter itu, apalagi kita yang sudah besar ya. Anak kecil kalau dia diberikan mainan, dia akan mengatakan, aku punya mainan, kamu nggak punya, gitu ya. Anak kecil. Bisa dibayangkan kita yang sudah besar. Maka Luqmanul Hakim khawatir sekali anaknya memiliki sifat itu. Jadi diminta oleh Luqman atau untuk apa? Untuk merendahkan hatinya, tidak sombong. Cara berjalannya, tutur katanya, itu disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Jadi wala tusair khaddak linnas. Jangan kamu meremehkan orang lain, gitu ya. Nggak boleh sombong lah, jangan kamu meremehkan orang lain. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, dan kalau jalan yang sederhana aja, nggak usah lebay gitu ya, nggak usah kelihatan angkuh dan sejenisnya. Nah, sebelum disampaikan tidak sombong, mohon maaf ada yang terlengkap, tertinggal. Setelah amar ma'ruf nahi munkar, ada nasihat Luqman, wasbir alama asobak, sabar. Wasbir alama asobak. Jadi setelah amar ma'ruf, kemudian nahi munkar, kemudian sabar dengan apapun yang menimpamu. Anak sekarang mungkin kurang sabar. Melatih sabar itu diantaranya dengan mengajak berpuasa. Puasa itu menahan lapar, menahan ego, menahan marah, maka dia akan terbiasa dengan kesabaran ya dalam menghadapi ujian-ujian baik anak kecil sampai gitu ya, sampai dia sekolah nanti. Dan setelah Luqman meminta kita untuk tidak sombong, tidak berjalan pun sederhana, baru terakhir apa? Waghdud min sautik. Kalau bicara tidak keras. Kenapa? Jangan sampai suara kita seperti suara keledai. Maksudnya apa? Suara keledai itu kan memekakkan telinga. Jadi diusahakan kita kalau berbicara, misalnya jauh gitu ya, kita tinggal telepon aja, Pak, gitu. Atau misalnya ketemu di mall atau di jalanan, Bu ini nih, kita call aja. Kalau dia angkat gitu, jangan sampai, dia tepuk lagi. Jadi, atau diumumkan di masjid atau gitu ya, Tuti, Putri gitu. Enggak, kata Luqman, enggak begitu cara manggilnya. Sekarang ada zaman gadget. Ada Putri nih, tinggal telepon aja, Putri ke ini juga ya, tengok ke belakang deh, kan bisa. Jangan teriak-teriak, Putri. Kenapa? Itu memakakan telinga dan mengganggu orang lain. Nah, di antara
nasihat Luqman ada yang bisa kita ambil, beberapa yang bisa kita ambil. Apa yang kita bisa rangkum? Yang bisa kita rangkum adalah 3 ilmu yang ditanamkan dari Luqman kepada anak-anaknya. Apa 3 ilmu itu? Yang pertama, ilmu akidah yang benar, akidah yang lurus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu kesimpulan. Anak-anak, nah udah sholat ini belum, sholat istikharah belum, sholat hajat belum, mau bagaimana, mau apa, Allah dulu. Itu nomor 1, ilmu akidah yang lurus yang ditanamkan. Nggak ada kesyirikan sama sekali. Termasuk nanti ya, tahun baru kan banyak mungkin postingan-postingan yang unik-unik ya, tahun 2021 akan begini begini begini. Nah, itu serahkan sama Allah saja. Itu kesimpulannya pertama, akidah yang lurus. Kedua apa? Ibadah. Ibadah yang benar. Jadi pertama akidah yang lurus, kedua ibadah yang benar. Ibadah itu misalnya sholat, tunaikan zakat, berbagi, berbakti kepada orang tua, baik dalam berbusana, gitu ya. Itu kan ibadah termasuknya. Baru terakhir akhlak yang sempurna. Akhlak, tutur kata yang bagus, jalan yang bagus, tidak lenje dalam bertutur kata. Kalau sama orang tua bicaranya seperti apa, sama teman bicaranya seperti apa, begitu. Kemudian merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak ini merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, oh mereka takut sekali berbuat dosa, even kita tidak mengawasinya. Kenapa? Karena mereka tahu Allah yang akan mengawasi seutuhnya sekarang, nanti, dan selanjutnya. Jadi tiga ilmu ini diberikan oleh Luqman kepada buah hatinya, yaitu akidah yang lurus, dan yang kedua ibadah yang sempurna, ibadah yang benar, dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Seperti itu. Dan Luqmanul Hakim pernah menyampaikan ya sebuah riwayat yang masyhur sekali. Apa kata Luqmanul Hakim? Nah, lakukanlah apapun tanpa mendengarkan komentar orang lain. Kita buat contoh, kata Luqman. Sekarang ada keledai, kita tuntun keledainya sama-sama. Dan kita lewat depan mereka, nanti apa komentar mereka? Keledai itu dibawa ke depan mereka yang sedang kumpul. Apa komentar mereka? Punya keledai malah dituntun, bukan dikendarai. Nah, dengarkan apa komentar mereka seperti itu. Sekarang gantian ya nak, ayah naik keledai, kamu yang nuntun. Apa kita dengarkan komentar mereka nih, apa komentar mereka tentang kita. Ternyata komentar mereka apa? Itu ayahnya gimana sih? Masa ayahnya yang naik, anaknya disuruh nuntun? Tuh kan nak, salah lagi kan nak. Sekarang kita ganti, kamu naik keledai, ayah yang nuntun. Kita jalan lagi depan mereka. Apa komentar mereka nanti? Setelah mereka lewat depan mereka, akhirnya apa? Ya Allah, itu anak songong, nggak sopan. Masa ayahnya suruh nuntun keledai, dia yang naik? Sih, lihat. Itu komentar orang nggak pernah benar tentang kita. Kita tuntun salah, kamu yang naik salah, ayah yang naik salah. Sekarang bagaimana kalau kita naik berdua? Apa komentar mereka, kata Luqman? Ternyata ketika mereka naik keledai berdua, apa komentar mereka? Astagfirullahalazim, itu keledai sekecil itu dinaiki berdua, terlalu salah semua. Maka ketika kita memiliki niat selama Allah redho gitu ya, dan ternyata gitu ya banyak komentar-komentar, apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar terhadap apa yang mereka sampaikan, itu di surat Al-Muzammil ayat 10 kalau tidak salah. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan komentar mereka. Kita tidak bisa mendengarkan semua ocehan mereka. Tangan kita tidak cukup untuk menutup telinga dari ocehan mereka. Tetapi kita punya niat yang sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika kita sudah memberikan nasihat, sudah memberikan pengawasan gitu ya, hanya dengan Allah saja, hanya kepada Allah kita meminta. Tolong perhatikan para nabi ya, para nabi. Nabi Adam
putra pertamanya membunuh adik kandungnya sendiri. Apakah Nabi Adam tidak memberikan pendidikan? Pasti diberikan pendidikan pada masa itu. Tetapi ujian Allah diberikan oleh Allah kepada putra Nabi Adam. Kemudian bagaimana dengan putra-putra Nabi? Nabi Yakub. Bagaimana Nabi Yusuf itu? Nabi Yusuf diceburkan ke sumur, dilempar ke sumur. Kok bisa? Iya, ada kedengkian. Apakah Nabi Yakub tidak memberitahukan atau tidak mendidik? Oh, pasti mendidik. Tetapi ujian Allah diberikan lewat anak-anaknya. Begitu pula dengan Nabi Nuh ketika diminta anaknya Nabi Nuh Kanaan, ya Kanaan naiklah ke perahu bersama ayah. Kemudian Kanaan mengatakan, tidak, aku tidak mau ikut sama ayah. Apa kata Allah? Dia bukan anakmu. Artinya apa? Even para nabi ini sudah luar biasa memberikan pendidikan ke anak-anaknya. Tetapi terkadang ada ujian Allah yang diberikan melalui anak-anak kita. Tugas kita hanya duit. D-U-I-T, duit. Doa yang banyak sama Allah, ya Allah, bantu hamba mendidik anak-anak hamba, ya Allah. Sebutkan nama anak-anak kita. Adik-adik nih wajahnya paling anaknya baru 1 atau 2 gitu ya. Bayangkan saya harus nyebut nama 7 anak saya. Sebut nama anak. Semua anak disebut namanya dengan semua kekurangannya dan semua karakter yang kita inginkan. D, doa. U, usaha. Usahanya apa nih? Tangan jangan sungkan-sungkan mengusap, membelai. Kalau mau pergi kita cium, anak mama. Kita cium, kita belai. Jangan pelit-pelit membelai dan mencium anak-anak kita. Baru I-nya apa? Ikhlas. Ikhlas menjalankannya, ya Allah, anak hamba lagi bisa jalan, ya Allah. Beri hamba, ya Allah, kesabaran menuntunnya. Ketika kita nyuapin, ya Allah, anak saya sedang menyuapin anak-anak saya, ya Allah. Beri keberkahan waktu hamba belum ini, belum itu. Makan gitu. Kerjaan banyak, nyuapin anak berjam-jam misalnya. Minta keberkahan waktu. Baru yang terakhir T, tawakal dengan hasilnya. Itu saja tugas kita. Yang perlu kita lakukan hanya DUIT. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Itu Mbak Putri ya untuk tema kita hari ini. Berharap anak-anak kita bisa menjadi kita kasih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sepertinya banyak chattingan ya, sudah masuk pertanyaan. Iya, banyak emang Umi, Masya Allah. Alhamdulillah sangat antusias sekali memang peserta pengajian hari ini, karena memang kalau sama Umi tuh rasanya tuh pengen curhat dong Mi, pengen Masya Allah. Seru ya, liburan di pandemi bisa silaturahim. Allah. Iya Umi. Umi minum dulu aja Umi, boleh sembari saya lihat-lihat nih pertanyaannya ya. Boleh. Oke, baik nih ya teman-teman, mohon bersabar karena memang kita juga memang sembari juga memilih pertanyaan yang mirip-mirip karena banyak juga pertanyaan yang mirip-mirip. Jadi kita rangkumin ya. Oke, jadi pertanyaan 1 ini ada dari pertanyaan 11 dan 20, nomor 11 dan nomor 20. Jadi ini memang udah di nomor-nomorin ya. Tadi Masya Allah. sama tim Notulen. Alhamdulillah nih tim Notulennya juga gercep nih teman-teman haji. Jadi kita nomor-nomorin. Nah ini jadi mirip pertanyaannya, makanya langsung aja ya. Umi mau bertanya, bagaimana mendidik seorang anak tanpa kehadiran ayah atau single parent? Nah, seperti itu Umi. Oh ya, pertanyaan pertama ya. Ya. Oke. Ketika kita single parent, ketika kita mendidik anak tanpa seorang ayah, yang pertama kita pikirkan adalah apakah adik atau kakak kita yang bisa menjadi figur ayah. Jadi anak itu tetap butuh figur ayah yang mengazankan di telinga kanan, yang mengiqomahkan telinga kiri, itu butuh suara seorang ayah. Jadi misalnya maaf, ada yang meninggal, ya, ada yang suami meninggal atau divorce dan seterusnya, minimal ada suara laki-laki di telinganya, begitu. Kemudian dia mau menengok misalnya sebulan sekali gitu, yang mengajak main bola gitu ya, ngajak bermain lah gitu. Ada figur ayah gitu. Syukur-syukur
ada pahlawan berkuda yang datang menjemput ya gitu. Boleh sholat hajat gitu ya. Misalnya minta sosok laki-laki yang bisa menjadi ayah buat anak-anak dan begitu seterusnya. Intinya jangan sampai tidak ada laki-laki yang bersinggungan sama dia. Khawatir dia terlalu lembut tuh. Jadi laki-laki terlalu lembut kan kurang bagus gitu. Jadi dia harus ada figur ayah lah. Walaupun di jalanan terkadang mohon maaf ada seorang ayah yang lembut. Mengapa Allah laki-laki lembut? Karena perempuannya tegas. Kalau perempuannya galak, tegas, biasanya Allah mengirim ayah yang lembut. Gitu. Tapi biasanya ayah yang keras, tegas. Suaranya ayah keras. Kalau suara kan lembut. Makanya kita terkadang, nak mandi, dia cuek aja, belum mandi. Nak mandi, sampai kita teriak. Coba kalau ayahnya yang baru dehem saja dia udah suara ayahnya kebas gitu. Jadi dia butuh suara ayah gitu ya untuk apa ketegasannya dia. Allahuakbar. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Semoga tadi yang nanya pertanyaan itu tercerahkan ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup banyak yang bertanya nih, sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6 orang yang bertanya pertanyaan ini. Oke, ini dia. Umi izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang yang sudah pergaulan bebas dalam kurung pacaran? Bagaimana cara mengingatkan mereka untuk kembali mengingat Allah dan meninggalkan hal buruk seperti itu? Dan bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya? Oke, iya. Terkadang teori kita cocok untuk anak kita, tetapi belum tentu cocok untuk anak orang lain gitu ya. Atau terkadang teori ini cocok untuk anak pertama dan kedua, tetapi belum tentu cocok untuk anak ketiga dan begitu seterusnya. Maka seorang ibu itu harus membuat formula yang berbeda-beda gitu ya, agar apa yang kita sampaikan itu tercerahkan atau tersampaikan. Kalau saya kepada anak-anak biasanya bicaranya begini, kalau masalah pergaulan ya, agar nggak pacaran. Nah, nanti kalau sudah siap nikah, bilang ya sama Umi. Jadi, nah kalau udah bilang ya, gitu. Mengapa dibiasakan komunikasi? Jangan memperbaikkan hati perempuan ya, Nak. Bagaimana kamu menjaga hati Umi. Jadi setiap di umur 20, 21, sampai 25, terus saya tanya, udah siap nikah belum? Sudah siap nikah belum? Begitu. Sehingga mereka kan belum. Mungkin aku umur 24. Atau mungkin aku umur 25 baru nikah. Tapi kita tentukan Rasulullah menikah umur 25. Jadi ada kita selipkan bahwa jangan melukai hati perempuan. Ibumu perempuan, adikmu perempuan, tolong dijaga ya nak. Gitu. Jadi mereka oke gitu, oke. Kalau udah siap nikah bilang saja gitu. Artinya kita nggak akan pernah menghalangi begitu ya. Dan itu harus komitmen ya, ketika dia bilang kita oke kan setelah dia mendapatkan pekerjaan. Begitu. Allah a'lam. Baik. Ya, tips yang menarik Ustazah. Nanti aku juga mau kayak begitu ke anak-anak perempuan aku. Oke, kita lanjut ya Umi ya. Ya. Pertanyaan sebentar. Ini gimana? Oh. Oke, baik. Oke, sebentar. Oke, assalamualaikum Umi. Sebentar. Waalaikumsalam. Dari Umi ini banyak. Oh ini. Afwan mau bertanya, ini dari Nurjana. Anak yang sudah balik dosanya ditanggung anak itu sendiri, dan anak yang belum balik dosanya ditanggung orang tua. Mohon penjelasannya Umi, dan doa anak yang sholat termasuk amalan yang tidak terputus sampai meninggal. Bagaimana jika anak tersebut lahir karena zina? Apakah doa anak tersebut bisa menolong orang tuanya? Jazakillah khairan Umi. Baik. Ketika seseorang sudah balik, itu seperti argo ya. Kita naik
kendaraan, kemudian argo jalan. Kapan argo jalan? Ketika anak itu sudah balik. Sebelum balik, anak itu belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pahalanya buat kita yang mengajarkannya. Jadi misalnya kita mengajarkan dia sholat, dia nutup aurat, gitu. Selama dia belum balik, pahalanya untuk tuanya. Sementara kalau sudah balik, maka semua yang bayar dia, gitulah. Bahasa gampangnya gitu ya. Jadi kalau naik kendaraan, dia belum balik, kita yang bayarin. Tapi kalau dia sudah balik, dia bayar sendiri. Terus anak yang hamil di luar nikah bagaimana? Sama. Anak ini suci, yang ternoda kan orang tuanya. Anak ini tetap bersih, gitu. Anak ini tetap soleh. Selama anak ini dibentuk dengan pendidikan yang bagus, anak ini akan menjadi anak yang soleh, bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nggak ada anak yang haram sebenarnya ya. Yang melakukan keharaman tersebut, pelanggaran itu adalah orang tuanya. Maka jika ada orang tua yang mohon maaf pernah melakukan hubungan intim, pernah berzina, cuma satu, taubat. Dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya, dia mengakui dosa-dosanya, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Nanti dia didik anak-anaknya, Masya Allah. Ada beberapa jamaah, ketika dia dulu mungkin belum tahu ilmunya, kemudian dia berzina, dia taubat, dan memberikan pendidikan yang bagus pada anak-anaknya, Masya Allah. Anak ini menjadi hafiz. Hafiz, coba bayangkan. Kita mungkin belum tentu mendidik anak-anak bisa menjadi hafiz Quran, menghafal Quran, tetapi dia bisa mendidik anak-anaknya, 3 anak laki-lakinya itu hafal Quran semua. Mengapa? Boleh jadi dia sudah taubat, dan setelah itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat. Jadi taubat yang pertama, kemudian memberikan pendidikan yang bagus. Cuma hanya konsekuensinya, kalau anak lahir di luar nikah, itu saat nikah orang tuanya nggak boleh jadi walinya. Dia harus pakai wali. Yang kedua, anak luar nikah tidak mendapatkan warisan. Jadi dia mungkin hibah saja, pakai hibah ya, karena dia tidak mendapatkan warisan. Begitu. Itu selebihnya sama. Semua anak yang belum balik, maka ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tabungan kita. Tabungan kita yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah menunggu di surga. Tapi kalau sudah balik, maka dihitung dengan amal ibadahnya dia. Begitu. Intinya anak ini tergantung kedua orang tuanya. Tergantung kedua orang tuanya. Apa yang dia tulis di kertas itu, maka apa yang dilakukan sekarang itu hasil jari jemari orang tuanya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ya, jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Semoga tercerahkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih bisa ya, Umi ya? Ya, insya Allah. Umi masih bisa ya? Insya Allah Oke, bisa, ini selanjutnya. Baik, Umi. Assalamualaikum, Umi. Dengan Grace Devina. Saya punya anak sambung perempuan dan tinggal dengan ibunya. Saya kepikiran pendidikan anak itu terutama pendidikan agamanya. Takut di hari akhir kelak diminta pertanggungjawabannya. Tapi hubungan suami dengan keluarga mantannya kurang bagus. Bagaimana baiknya ya Umi? Apakah saya sebagai ibu sambung atau bagaimana Umi? Jazakillah khair Umi. Semoga teman-teman HC sehat-sehat selalu. Barakallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terkait dengan anak sambung, sebetulnya kewajiban mendidik anak sambung berbeda dengan anak kandung ya. Hanya karena suami atau ayahnya anak ini adalah suami kita. Jadi kita harus mengingatkan suami kita, Mas itu tanggung jawabmu, Mas anak itu gitu. Jadi kita melalui suami mengingatkan suami. Kenapa? Anak itu nggak ada bekasnya. Kalau suami istri ada bekasnya, tetapi anak itu tidak ada bekasnya.
Maka saat misalnya kita ingin anak sambung kita mendapatkan pendidikan yang baik atau mendapatkan lingkungan yang baik, kita selalu mengingatkan ke suami, Mas, mungkin anak ini dimasukkan ke sekolah Islam. Mas, mungkin anak ini bagaimana kalau sama kita? Mas, begitu. Kan kewajiban orang tua kan memberikan nafkah kepada anak. Jadi suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Even divorce, even pisah, tetapi kewajiban ayah itu menafkahi anak-anaknya. Nah, enak buat seorang ayah jika karena yang memberikan nafkah adalah ayahnya, enak kalau ayahnya bilang, bagaimana kalau anak ini disekolahkan di sini, bagaimana kalau anak ini disekolahkan gitu ya. Selama istrinya mendukung, saya rasa suami akan ikut. Tetapi yang menjadi masalah adalah terkadang ketika suami akan menghubungi anaknya atau berhubungan dengan mantannya, kadang istrinya kan yang nggak siap. Kalau bisa jangan berhubungan lagi lah sama dia, jangan berhubungan sama mantan, jangan gitu kan. Makanya banyak sekali yang single parent itu ya, banyak teman-teman single parent yang suaminya tidak mentransfer, yang suaminya tidak membiayai gitu. Kenapa? Karena istri barunya tidak mensupport dan itu berdosa. Jadi kalau ada di antara kita kebetulan nikah dengan suami yang sudah punya anak, itu diingatkan terus, Mas, itu kewajibanmu membesarkan dia, menanamkan akidah yang baik, itu kewajibanmu. Nanti di hari kiamat akan ditanya, dan saya mendampingi kamu khawatir ditanya juga. Walaupun berbeda ya tentunya anak sambung dengan anak kandung. Maka harus siap ya kalau menikah dengan duren sawit ya. Udah keren sakunya duit. Yang nikah dengan jamu juga sama, janda muda gitu ya. Memang paket hemat ya, beli satu dapat anak 3 misalnya, paket hemat, paket combo ya. Tetapi ada konsekuensinya juga begitu. Iya, iya. Masya Allah, Umi ada sedikit sih cerita juga nih. Saya punya teman gitu ya. Dia ini tuh punya, jadi sebelumnya qadarullah suaminya tuh meninggal karena kecelakaan, Umi. Suami sebelumnya. Dia di situ dia menikah lagi dengan suaminya, dengan suami barunya tentunya ya. Tapi ternyata pas dilihat tuh suami yang barunya ini tuh mirip banget wajahnya sama almarhum suaminya. Nah, tapi memang suami barunya ini sudah memiliki anak 2 gitu. Tapi dia sangat bersyukur aja gitu, maksudnya alhamdulillah rukun-rukun gitu loh, kelihatan kompak gitu sayang sama anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tuh sama dia tuh jadi kayak kakak adik gitu. Cuman seru gitu ngeliatinnya gitu karena rukun banget alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jarang-jarang tuh ya. Ya. Biasanya ujiannya berat gitu kan, kalau punya anak sambung biasanya ujiannya berat. Tetapi jadilah ibu sambung yang diluruskan niatnya ibadah saja. Ini ada anak sambung nih gitu kan. Berarti kita harus menerima anak sambung sebagaimana kita menerima ayahnya begitu ya. Betul. Allahu a'lam. Betul. Baik, satu lagi ya Umi, setelah itu kita akan tutup dan juga mengumumkan pemenang terbaik mendapatkan goodie bag dari Ria Miranda. Oh, Masya Allah. Oke, ini dari Reina Damayanti. Saya mau bertanya Umi. Sorry, dari Anika dulu. Satu lagi, berarti dua lagi. Umi boleh, siap. Umi mau bertanya, sebagai orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, apalagi dalam ilmu agama. Pengen anak jadi hafiz Quran. Apakah sebagai orang tua terlalu memaksakan ketika memasukkan anak ke pondok pesantren untuk menjadi hafiz Quran di umur yang sangat dini? Gimana yang kita harus lakukan yang terbaik, Umi? Iya. Zaman sekarang itu banyak sekolah-sekolah Islami ya. Misalnya dulu ada PAUD, sekarang jadi TAUD. TAUD itu tahfiz ya. Tahfiz anak usia dini gitu. Jadi dia udah ngapal juz amma, sudah ngapal juz 30 gitu ya, atau SDIT atau TKIT gitu kan. Selama masih TK, biarkan pelukan kita yang menghangatkan dia. Jadi kalau masih terlalu kecil janganlah. Biarkan dia kita peluk dulu, kita cium, kita rangkul, benar-benar sentuhan badan kita menghangatkan dia. Nanti mungkin SMP bisa. SMP kita ajak dia, menjelang SMP kita sudah ajak dia ke sekolah-sekolah atau ke boarding school ya. Mungkin pesantren atau boarding school sama. Kita ajak anak itu ke pesantren A, B, C, D. Nak, dari 5 pesantren ini kamu yang nyaman yang mana, Nak? Ini yang ini enak deh kayak villa. Mama kalau mama masih muda, mama mau tuh masuk ke situ misalnya.
Nanti kita belum, kita cari lagi. Mungkin yang ke-6 nih, pesantren yang ke-6 yang cocok buat dia. Begitu seterusnya. Jadi dibuat kitanya berkunjung terlebih dahulu. Nih kalau di sini kelebihannya begini, tapi kekurangannya begitu. Yang ini begitu. Sampai anak itu keliling gitu, survei di antara 10 pesantren ini yang paling dia suka yang mana. Jadi biarkan dia memilih. Jangan sampai kita bilang kamu harus di pesantren itu. Tidak gitu ya. Jadi dari TK, SD, cari yang IT ya, TK IT, SD IT, karena biasanya yang ada IT-nya ada hafalan Quran, gitu, ada hafalan doa, ada pendidikan yang bagus gitu ya. Walaupun harganya berbeda, tetapi kan kita pengen punya anak yang berkualitas gitu ya. Memang ngerogoh koceknya harus lebih dalam lagi biasanya gitu ya. Nah setelah itu baru kita minta kepada Allah, ya Allah buka hatinya agar dia mau masuk ke dalam pesantren atau boarding school begitu. Jadi jangan dipaksakan ya, tetap dia disuruh memilih boarding atau pesantren yang mana yang dia mau, gitu ya. Baik, baik. Ya. Satu lagi. Satu lagi ini dari Reina tadi, saya mau bertanya Umi, tidak dipungkiri kemajuan teknologi saat ini membuat anak-anak menjadi lebih kritis dan jeli. Kadang pengaruh tontonan lebih berpengaruh pada sikap dan tingkah laku mereka. Apa Betul. yang bisa dilakukan sebab sebagai pekerja orang tua tidak bisa selalu mendampingi mereka. Mohon bimbingannya Umi, serta bagaimana ilmunya jika kita ingin menjadi orang tua yang sukses dalam menjaga amarah, kejengkelan terhadap tingkah pola anak-anak yang terlalu banyak menuntut, kejengkelan terhadap tingkah pola anak-anak, terlalu banyak menuntut terhadap anak disadari ataupun tidak sehingga membuat anak ada dalam kondisi tertekan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Mohon jawabannya Umi. Ini mewakili banget nih ya pada kondisi saat ini ya, kita juga kan stres karena anak-anak SMK, kitanya juga mesti kerja gitu kan, segala macam emosi tercampur gitu Umi. Betul. Kalau dalam kondisi normal mungkin lebih mudah ya. Tapi dalam kondisi pandemi ini 24 jam kita harus dampingin mereka, sementara kita pun punya pekerjaan. Maka yang pertama adalah malam, jadi kita cari quality time. Jadi ada quality time yang bisa kita jadikan ngobrol sama anak. Ngobrol, terkadang dia ingat, dia hafal. Jadi pelukan kita harus berbeda dari pelukan mbak atau neneknya. Sentuhan kita harus berbeda dengan sentuhan mbak atau neneknya. Semuanya harus berbeda. Jadi kita lakukan bisa di malam setelah kita selesai bekerja. Memang semua ada konsekuensinya. Kalau wanita bekerja, otomatis kebersamaan dengan anak berkurang. Itu sudah pasti. Dan anak pun sebetulnya tidak ingin ibunya bekerja gitu ya. Karena buat dia cukuplah papa saja atau ayah saja, ibu tuh bersama kami gitu. Tetapi karena satu dan lain hal sehingga kita harus bekerja juga. Nah, dalam kondisi seperti anak-anak itu pernah saya membaca buku ya, bukunya itu tulisannya adalah surat untuk orang tua. Saya baca di perpustakaan itu bagaimana surat anak-anak buat orang tuanya. Itu sedih gitu ya. Ada yang cerita misalnya aku ingin curhat sama ibuku tapi ibuku di kantor. Aku ingin nangis di pangkuan ibuku tapi ibuku di kantor. Aku ingin kayak teman-temanku menyetorkan hafalan atau cerita tentang sekolah tapi ibuku di kantor. Dan aku menunggu ibu pulang. Aku berharap ibuku akan membelaiku, ibuku akan menyayangiku. Ternyata ketika ibu pulang dari kantor, aku langsung lari memeluknya. Ibu mengatakan, capek, ibu capek. Dan itu kalimat itu menyakit dan melukai aku. Menyakitiku dan melukai hatiku, kata anak ini. Padahal yang ingin aku dengar adalah bukan kalimat ini, tetapi itu yang ibu berikan untuk aku. Jadi surat terbuka ini dari anak-anak yang begitu rindu dengan pelukan ibunya, ciuman ibunya, dia ingin lapor dengan ibunya tapi ibunya di kantor, dia ingin nangis tapi ibunya di kantor, dia ingin melakukan apapun tetapi ibunya di kantor gitu. Itu konsekuensi kita. Jadi kita harus punya quality time bersama anak-anak yang kita bisa rangkul, kita bisa cerita. Tadi di sekolah ngapain aja, Nak? Kita cerita. Namun dalam kondisi pandemi, ibunya stres. Bagaimana anaknya juga ikut stres. Kalau ibunya nyantai, anaknya nyantai. Tapi karena kita dikejar-kejar deadline gitu ya, atau dikejar-kejar tugas, mau tidak mau kita harus menyelesaikan tugas kita. Sementara anak-anak pun harus menyelesaikan tugasnya gitu ya. Itu yang membuat kita terkadang
emosi gitu ya. Ibu-ibu atau emak-emak itu kalau udah capek galaknya luar biasa. Jadi gimana dong? Ada me time-nya, ada istirahatnya, ada gitu. Sehingga bisa ada waktu untuk mencium mereka, merangkul mereka. Even dia sudah tidur, dia tahu. Jadi misalnya kita pulang malam atau kita baru selesai kerjaan, dia tidur, kita peluk, dia akan mengatakan, "Mama semalam peluk aku ya. Aku tahu, aku tidur tapi aku ngerasain mama meluk aku." Oh, buat dia bahagia sekali dipeluk sama mamahnya. Jadi jangan pelit-pelit meluk, mencium. Kenapa? Anak ini merasakan. Memandikan itu nyentuhnya anak, itu apa orang tua itu memandikan itu ada quantum touching. Jadi sentuhan yang menghangatkan. Tapi kita kalau terburu-buru kan nggak ada kuantumnya, kita bersihkan sambil marah-marah dan begitu seterusnya ya. Intinya beri waktu untuk anak-anak ngobrol dengan kita untuk mencari solusi. Jadi pendengarlah. Ada waktu di mana kita menjadi pendengar dari keluh kesahnya anak-anak. Begitu. Harus ada waktu. Dipaksakan harus ada waktu mendengarkan mereka. Itu intinya. Ya. Wallahu alam, ini ibu-ibu hebat dan calon ibu hebat yang insya Allah 2020 sekian udah punya menantu, sudah punya cucu ya insya Allah ya. Dan generasi kita insya Allah generasi robbani yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Harus ya Umi, kita umat terbaik insya Allah ya, akan umatnya Rasulullah ya. Amin. Oke, segitu dulu ya teman-teman pertanyaannya dan juga sesi Q&A-nya karena waktunya sudah habis dan tentunya kami mengucapkan terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada Umi tadi. Sama. Semua jawaban-jawabannya Masya Allah bermanfaat sekali ilmu-ilmu dan tentunya insya Allah kalau tidak bisa di sini semuanya ya mohon maaf ya tidak bisa terjawab semua, kita bisa ketemu lagi nanti ya Umi ya di sesi selanjutnya di pengajian selanjutnya. Amin. Ya Umi jangan kemana-mana, tetap ya jangan bosen-bosen ya sama HC ya Umi ya. Insya Allah. Jangan lupa ya yang posting di tag saya, nanti saya posting ulang. Nah coba apa Instagramnya Umi, Instagramnya apa? Kasih tahu. Instagramnya Ustazah Fathia. Boleh di chat aja Mbak Putri. Instagram saya ya, Ustazah Fathia ya. Ini nih. Gini Ustazah Fathia. Iya, begini kan ya Umi ya, Ustazah Fathia gitu ya Umi. Betul. Kalau aku udah follow-followan sama Umi. Udah ngobrol malah ya Mbak Putri ya. Oke, kalau begitu langsung saja nih ya, sebelum ditutup ya Umi sebentar, saya mau kasih 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan goodiesnya Ria Miranda. Ini yang pertama, terima kasih ya kepada Reina. Selamat ya Reina. Barakallah Reina. Langsung dijapri nanti sama komite ya, nanti langsung dibalas aja. Terus ada Nunung. Selamat ya Nunung. Barakallah Nunung. Barakallah. Dan yang ketiga ada Nurjana. Alhamdulillah. Berkah ya bertiga ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Dan yang terakhir ada Grace Devina. Oh ya, barakallah. Selamat Mbak Grace. Nah, tadi juga yang belum beruntung tapi udah nanya itu ada Anneke Rustam ya kalau nggak salah namanya. Nah itu juga akan mendapatkan goodies dari HC juga yang nggak kalah kece tentunya. Langsung nanti dijapri sama tim komite dan langsung dibalas aja alamatnya di situ ya. Oke, kalau begitu sudah selesai semua, hadiah sudah dibagikan, kajian sudah disampaikan, tanya jawab juga sudah dijawab. Untuk itu kepada Umi kami mohon untuk doa penutupnya dan juga tentunya pesan-pesannya untuk kami semua di sini. Iya, baik, alhamdulillah dan alhamdulillah acara kita hari ini selesai dan tentunya berbahagialah ketika Allah menjadikan kita atau memilih kita menjadi seorang wanita. Mengapa? Karena wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia gadis, dia bisa mengantar orang tuanya ke surga. Ketika dia menjadi seorang istri, Allah memberikan kesempatan menggapai surga dari pintu mana saja yang dia mau. Hanya melakukan 4 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kedua, puasa bulan Ramadan. Ketiga, menjaga kehormatan. Dan yang keempat, taat. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Dan ketika dia menjadi seorang ibu,
pun surga disediakan untuknya dan untuk anak-anak yang berbakti kepada ibunya. Maka derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi daripada derajat ayah. Ibumu, 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 baru ayahmu. Maka berbahagialah dan berbanggalah ketika Allah memilih kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan di tangan kita Allah titipkan anak-anak yang kelak menuntun kita ke surganya, dan semoga anak-anak kita menjadi aset yang berharga ya dan di hari kiamat. Sebagai penutup kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya untuk adik-adik semuanya. Yang sedang sendiri semoga tahun depan Allah berikan pasangan, dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan semuanya kita akan bertetangga di jannah. Begitu juga teman-teman kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan ya, baik pandemi maupun baik COVID maupun yang non COVID, dan yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, punya hajat Allah kabulkan hajatnya, dan semua tim HC Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, jadi hariah buat semuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ada kata-kata yang kurang berkesan atau bukan berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Umi. Sama-sama ya. Ya. Putri semuanya adik-adik pamit ya, Neng. Ya, Assalamualaikum. salam Umi. Ya. Ya, terima kasih Umi. Oke.